Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Fakta Keberuntungan Kamu yang Nyata. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Three of Swords. Kartu kedua, di sini ada King of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Six of Cups. Kartu keempat, di sini kita punya Judgment. Kartu kelima, di sini ada Queen of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya King of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ten of Swords. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Fakta keberuntungan kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Swords. Nah, di sini tergambar bahwa banyak kamu rasakan beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang menurut kamu peristiwa ini benar-benar membawa berkah, adalah sebuah keberuntungan besar yang terjadi di dalam kehidupanmu, di mana kamu mulai dapatkan banyak kemudahan, banyak kesempatan seperti yang orang lain dapatkan selama ini, ataupun kamu mulai dapatkan perlakuan baik, sikap baik dari orang-orang sekitar, dari lingkungan, bahkan dari seseorang yang tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga. Di mana alam semesta mulai mempertemukan kamu dengan orang-orang yang positif, dengan lingkungan-lingkungan yang tepat, dan mulai selalu membukakan jalan-jalan terang agar kamu bisa membawa kehidupanmu beberapa level lebih maju daripada sebelumnya. Nah, apa yang membuat peristiwa ini, yang membuat kejadian ini, membuat kamu seolah tidak percaya kenapa dia bisa datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu? Karena di sini tergambar bahwa kamu telah berangkat dari banyaknya kekecewaan, dari banyaknya kesedihan, dari banyaknya luka yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena selama ini kamu adalah seseorang yang selalu membantu teman-temanmu, menolong orang sekitar, mempermudah urusan siapapun yang ada di lingkungan kegiatanmu. Tetapi mereka justru memanfaatkan kebaikanmu, memperalat, mempermainkan ketulusan yang kamu berikan kepada mereka, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin sangat tidak tepat kepada dirimu, seperti mencurangimu, mengkhianatimu, memanipulasi kamu. Dan ada beberapa di antara mereka yang menghilang begitu saja setelah kamu berikan bantuan yang sangat berharga untuk mereka pada saat itu. Tetapi karena kamu orang yang tulus, orang yang ikhlas di dalam membantu, di dalam menerima apapun kenyataan di dalam kehidupanmu,
Kamu dengan gampang, dengan mudah memaafkan mereka semua. Kamu tidak menghiraukan apa yang hilang dari dalam dirimu, ya. Seperti tenaga, pikiran, materi. Kamu biarkan itu pergi. Kamu biarkan orang-orang itu membawa hal-hal baik yang kamu berikan kepada mereka. Dan dengan begitu, alam semesta mulai menggantinya dengan hal-hal yang baik. Ketulusanmu, kebaikanmu ditukar dengan sebuah keberuntungan, dengan sebuah hal-hal hebat yang baru-baru ini nyata terjadi di dalam kehidupanmu. Inilah mungkin sebuah berkah, sebuah keberuntungan yang benar-benar tidak pernah kamu duga, tidak pernah kamu sangka datang ke dalam kehidupanmu karena ketulusan, karena kebaikan, karena keikhlasan kamu di dalam berbuat baik pada siapapun yang ada di sekitarmu selama ini. Jadi saat ini kamu benar-benar selalu seolah kok ada saja kemudahan, ya. Kok semakin banyak saja dukungan, support, seperti kesempatan, seperti peluang, juga semakin banyak kamu dapatkan yang mungkin selama ini agak sulit kamu temukan. Nah, akhirnya dengan peristiwa ini, dengan keadaan ini, kamu mulai bisa memaksimalkannya, memanfaatkan dengan baik situasinya, sehingga banyak terjadi kemajuan dan peningkatan pada setiap sendi-sendi kehidupanmu. Dan ditambah, ya, dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang lebih positif, lebih berkembang, maka kamu juga akan terus maju, terus berkembang menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, jadi inilah salah satu fakta atau beberapa fakta keberuntungan di dalam kehidupanmu yang menjadi nyata. Karena kamu tidak pernah, ya, merasa rugi, merasa terbebani, ya, dengan perbuatan baik, dengan ketulusan dan keikhlasan yang telah kamu lakukan selama ini. Jadi semuanya mulai berbuah. Kamu mulai memetik hasil-hasil yang manis dari perbuatan baikmu selama ini. Oke, ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar kan? Ada kesedihan, ada kesusahan, ada kekecewaan, ya. Tetapi itu semua hanya sementara sifatnya. Kamu tidak berlama-lama, tidak berlarut-larut, ya, di dalam kekecewaan, ya, di dalam kesedihan. Karena mungkin, ya, siapa yang tidak sedih, siapa yang nggak kecewa begitu, ya. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Tetapi kamu tidak berlama-lama di dalam keadaan itu. Kamu segera memaafkan mereka. Kamu ikhlaskan apa yang pergi dari dalam dirimu. Sehingga tanpa kamu sadari, ya, kebahagiaan, keberkahan telah menantimu di depan perjalananmu. Tampak ada di dalam gambar ini, ya. Kamu sedang mendapat sebuah berkah, sebuah keindahan, sebuah cahaya yang bersinar dan disertai oleh harum-harum bunga yang ada di sekitarmu saat ini. Nah, inilah kebaikan-kebaikan. Inilah orang-orang yang positif. Inilah lingkungan-lingkungan yang tepat dan lingkungan yang berkembang yang dihadirkan ke dalam kehidupanmu saat ini. Jadi memang, ya, perbuatan baik kitalah yang menentukan apa yang kita dapati di kemudian hari. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Wands. Nah, jadi kamu memang sudah berada di tengah-tengah orang, di tengah-tengah teman, sahabat, lingkungan, ya, yang berkeinginan besar, yang berkemauan kuat untuk terus maju dan berkembang, untuk terus menjadi positif, menjadi seimbang kehidupannya. Sehingga dengan tanpa kamu sadari, kamu juga mulai terbawa ke arah sana.
kamu juga ikut berkembang, semakin positif, semakin maju pikirannya, sehingga ada energi positif ya yang saling ditransfer untuk kamu dan orang-orang sekitar. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi dengan kita dikelilingi oleh orang-orang hebat, oleh orang-orang positif, maka kita juga akan menjadi hebat dan menjadi lebih positif daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Calicus. Nah, ini sebuah gambaran tentang masa lalu. Oke, jadi mungkin ada beberapa di antara mereka, di antara dia, di antara teman sahabat ya, yang dulu pernah membawa pergi perbuatan baikmu, menghilang begitu saja, memanipulasimu, memanfaatkan ketulusan yang kamu berikan kepada mereka. Entah karena mereka tercerahkan pikirannya, atau kena batunya, atau sudah mendapati karmanya. Jadi dia mulai mengingat-ingat masa lalu, ternyata dia memiliki kesalahan, kekeliruan terhadap dirimu. Dan akhirnya beberapa dari mereka, beberapa dari teman kamu, sahabat kamu, mulai datang ke kamu, berbalik ke kamu untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, dan memperbaiki hubungan agar menjadi baik lagi. Nah, dengan begitu kamu akan terima dia dengan sangat senang hati. Karena kamu sudah maafkan mereka semenjak mereka pergi. Semenjak mereka menghilang, membawa perbuatan baikmu. Makanya di sini tergambar ya, seolah kamu bertemu dengan teman lama, dengan sahabat lama, dan ada kenangan-kenangan yang indah yang bisa kalian ceritakan. Kalian akan bernostalgia, akan tersenyum, akan tertawa bersama. Nah, dengan begitu ya, mereka, dia, teman, sahabat mulai mengerti ya, bahwa kamu bukan orang sembarangan, bahwa kamu memanglah sesosok pribadi yang benar-benar berkualitas. Dan dengan begitu ya, rasa menghargai, rasa respect ya, rasa bangga mulai tumbuh dari mereka terhadap dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Judgment. Nah, benar kan? Ini di saat kamu dulu dizolimi, dikhianati, dimanipulasi begitu ya. Tetapi kamu cepat mampu berdamai dengan keadaan, mampu berdamai dengan masa lalumu, mampu berdamai dengan situasi-situasi yang buruk tersebut. Dan dengan kamu telah berdamai, telah memaafkan siapapun, memaafkan keadaan, menerima kenyataan, kamu mulai mampu seolah melangkah kembali, membuka lembaran baru, membawa berada di fase baru di sebuah kehidupanmu. Tetapi dengan hati yang lebih lega, pemikiran yang lebih terbuka, pengalaman yang lebih banyak begitu ya, serta pelajaran-pelajaran berharga yang mampu kamu petik pada kisah lalumu. Sehingga perubahan baik, peningkatan, ya, kemajuan, ditambah ada orang-orang, lingkungan, teman, sahabat yang semakin positif, yang semakin berkembang. Jadi peningkatan, perubahan ya, pada kehidupanmu itu dengan cepat terjadi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi ada kebijaksanaan ya, yang tumbuh di dalam dirimu di saat kamu mulai bisa memahami, menyadari, memaafkan sikap, perbuatan, cara dari orang-orang memperlakukan kamu ya, yang memperlakukanmu secara buruk ya kamu terima. Memperlakukan kamu secara baik, tentunya kamu juga akan membalas kebaikan mereka. Inilah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan akhirnya memicu ya,
sikap empati yang semakin besar yang kamu miliki. Dengan begitu kamu menjadi semakin rendah hati, menjadi semakin luas ya, hatinya, perasaannya, sehingga empatimu menjadi semakin besar. Rasa tolong menolong, rasa menghargai, rasa ingin membantu sesama itu menjadi semakin tinggi. Sehingga hal inilah mungkin yang membuat beberapa fakta bahwa keberuntungan, keberkahan selalu nyata, selalu terjadi ke dalam kehidupanmu satu persatu. Dan membawa banyak kemajuan, banyak kemapanan pada setiap sendi-sendi kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, jadi tanpa kamu sadari ya, kamu mulai memiliki power, mulai memiliki kuasa begitu ya, mulai memiliki wibawa ya, di mana kamu mulai diikuti, mulai diteladani, mulai dicontoh. Dan apa pendapatmu, apa yang ingin kamu lakukan, mereka selalu mendengar, mengikuti, bahkan meniru dan mencontohnya. Jadi dengan perbuatan baikmu, dengan sadarnya mereka, mengertinya mereka bahwa telah keliru berbuat tidak baik kepada dirimu, dan menjadikan kamu memiliki power yang kuat, ya, untuk bisa mentransfer setiap energi positif yang kamu miliki untuk siapapun. Dan ada kekuatan besar di genggaman tanganmu ya, untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu membawa setiap detail hal-hal baik ke dalam kehidupanmu dan mampu menarik keberuntungan, menarik keberkahan hadir ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu akan semakin bisa lebih banyak berbagi, lebih banyak berguna kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga kebahagiaan, kenyamanan, rasa saling menghargai untuk satu sama lainnya akan semakin tumbuh, akan semakin hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.